Perkenalkan, saya Bidan Anapwara seperti biasa. Saya praktisi gentle birth, saya praktisi hypnobirthing di Tobelo, praktisi prenatal gentle yoga dan natural childbirth educator di Tobelo. Nah, bagi para ibu maupun para calon ibu atau ibu hamil yang ada di luar sana sementara hamil dan lagi butuh mungkin ada masukan atau ada sesuatu yang buat mereka kuat untuk bisa lahiran normal, video ini untuk kalian, untuk Anda semuanya. Dan saat ini saya sedikit mau memperkenalkan tentang tamu saya yang ketiga. Dia seorang ibu dan dia akan bercerita banyak hal tentang bagaimana dia proses hamil, kemudian bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk bisa lahiran normal gentle birth, bagaimana dia tahu tentang gentle birth, dan dia mungkin sampaikan tips-tips apa yang perlu disiapkan pada saat dirimu pada saat hamilnya menurut dia. Dan ada berbagai macam yang membuat dia tetap dengan niat awalnya, tetap kekeh, tetap gigih untuk mau lahiran normal. Oke, ini dia, perkenalkan tamu saya, Ibu Fani Rumun. Oke, sedikit banyak yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan. Yang pertama, awal mula Ibu Fani mengenal proses lahiran gentle birth itu seperti apa? Tunggu. Sebelumnya, dirimu waktu hamil dulu, kemudian pada saat hamil, tahu hamil, atau pada saat mau proses hamil, dirimu apa yang dipersiapkan dari lebih dahulu? Mungkin dari dirimu cerita. Karena kan kalau dimasuk di gentle birth, dirimu pasti ada yang kelanjutan ceritanya dari pas mulai sebelum hamil dan hamil. Mungkin sedikit banyak dirimu cerita akan hal itu. Mau tahu kan? Yuk. Iya, jadi sebelum saya mengenal gentle birth ini, memang saya waktu selama hamil itu, saya sudah mencari di berbagai media sosial seperti Instagram atau Facebook. Jadi kebanyakan di Instagram itu, di situ saya bagaimana mencari untuk persiapan melahirkan normal yang baik, melahirkan normal yang nyaman dan tidak menimbulkan trauma di saya. Jadi saya juga sudah mempersiapkan itu, sehingga memang saya bertanya-tanya, bahkan juga mencari di mana melahirkan normal yang nyaman, yang yang nyaman buat saya ya. Jadi di situ saya dikenalkan oleh teman saya kebetulan, dan saya dibawa ke tempat ini, ketemu dengan Ibu Bidan. Nah di situ kita mulai bercerita tentang gentle birth, dan akhirnya ya puji Tuhan saya ketemu, saya dapat tempat yang saya mau, yang saya cari, yang menurut saya wah ini pertama untuk ada di Tobelo begitu. Itu dari saya, karena kebanyakan ibu-ibu hamil atau yang melahirkan itu kan kebanyakan dibawa ke rumah sakit atau memang di rumah, tetapi yang saya mau yang modern seperti ini, maksudnya untuk pribadi saya. Jadi puji Tuhan kita akhirnya ketemu. Jadi memang di situ saya sangat bersyukur di saat ketemu dengan Ibu Bida. Jadi kita juga sudah cerita-cerita bagaimana tentang gentle birth itu, juga mempersiapkan diri saya, fisik saya, mental saya, sehingga ketika saya pulang ke rumah, saya pun ya melakukan olahraga, ya jalan sore, makan pagi, bahkan di saat bekerja pun saya membentuk atau melatih diri saya untuk misalnya melakukan olahraga yang mengikuti gentle birth ini. Sehingga di kelas situ siap lahiran maksudnya. iya, Dan kelas berarti siap lahiran. waktu itu dirimu, maaf potong cerita, dirimu ikut prenatal yoga juga ya? Iya ikut, tapi kan itu juga sudah tinggal berapa minggu atau berapa hari ya waktu itu, sehingga untuk lahiran.
Tetapi sebelum itu, saya di saat yang ketemu dengan ibu itu, pulang ke rumah saya juga mencari informasi. Jadi saya juga mempersiapkan diri saya untuk bagaimana posisi bayi saya itu masuk ke panggul tengah itu. Itu yang saya pelajari di situ. Dan puji Tuhan di saat olahraga jalan sore itu, saya jalan mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang diajarkan buat saya. Dan puji Tuhan bayi itu masuk ke panggul tengah dan siap untuk lahiran. Jadi sebelum 9 bulan itu sudah lahiran. Jadi besoknya 9 bulan ya lahiran. Jadi seperti itu. Oke. Nah, yang ini saya tanyakan juga bagaimana, tunggu ya. Oke. Bagaimana cara Anda yakin terhadap diri dan bayi dalam menghadapi proses persalinan dengan metode gentle birth? Keyakinanmu akan dirimu sama bayimu, bagaimana keyakinanmu terhadap proses persalinan gentle birth itu sendiri dalam menghadapi proses lahiran yang metode gentle birth? Iya, kalau untuk keyakinan saya sendiri memang di satu sisi kita juga punya support system ya, termasuk orang tua rohani saya yang senantiasa menopang kita, membawa kita, membimbing kita bahwa oh ini ya secara keyakinan saya bahwa ini bisa ya, bisa untuk kelahiran normal. Nah di situ saya kuat karena kita percaya bahwa dalam gentle birth ini kan support system itu juga kan hal penting ya, hal penting untuk kita ketika untuk di saat kita sudah mempersiapkan diri kita untuk melahirkan normal, tetapi tanpa support system yang baik, kita pasti akan buyar di saat itu. Kita akan bingung, pasti ada timbul ketakutan, kita keraguan untuk bagaimana kita, apakah mau maju untuk kita melahirkan normal ini atau tidak. Jadi memang di situ saya punya support system yang sangat-sangat baik, yang luar biasa, yang menopang saya, sehingga saya yakin untuk menjalani gentle birth ini. Oke. Jadi yang memang dirimu membuat yakin adalah orang-orang atau super system itu sendiri yang membuat dirimu yakin untuk bisa persalinan normal di gentle birth. Dari segi mindset, saya kira dia sudah sangat baik ya, karena dia dapat input dari media sosial, internet, gitu-gitu. Terus kemudian ada teman yang merekomendasikan, yang memberitahukan dia, kemudian dia bisa akhirnya lahiran normal, ada orang-orang yang mendukung dia sepenuhnya. Kemudian kalau saya mau lihat dari segi mindset, oke, dia dari segi fisik atau badinya, itu dia juga mempersiapkan dirinya sendiri dan antara dengan olahraga sampai akhirnya mengikuti apa yang memang menjadi pelajaran kita di kelas siap lahiran dan prenatal gentle yoga, itu luar biasa menurut saya. Kemudian dia mempersiapkan mentalnya itu benar-benar sudah siap sekali untuk bisa lahiran normal. Itu jelas sekali terlihat dari dia penjelasan tadi. Nah, kemudian apa yang ada di dalam benak dirimu pada saat dalam proses persalinan itu sendiri? Kan tadi dari segi pengetahuan dirimu sampaikan oke, kemudian ada super sistemnya yang mendukung, oke, itu meyakinkan sekali dirimu untuk bisa lahiran normal gentle birth. Nah sekarang pada saat prosesnya apa yang ada di dalam benakmu saat itu gitu? Yang ada di dalam benakmu. Oh iya, sebentar saya mau sampaikan. Ibu Fani ini, dia punya ketubannya, air ketuban itu sudah pecah sebelum bayinya lahir, dan itu sudah kayaknya sudah semalam ya. Iya. Semalaman itu air ketubannya itu sudah tidak ada. Tapi sebagai provider yang mendampingi bahkan menolong persalinannya,
saya meyakinkan diri saya, karena saat itu saya tidak memberitahukan dia bahwa air ketubannya itu sudah tidak ada. Hanya saja saya yakin karena satu, kontraksi rahimnya itu bagus sekali. Maksudnya dia teratur, kemudian semakin hari semakin adekuat. Kemudian yang selalu saya pantau itu adalah bunyi jantung anaknya. Nah, saat itu bunyi jantung anaknya tuh sangat-sangat normal menurut saya, karena setiap saat saya dengar bunyi jantung anaknya tuh normal dan kontraksi rahimnya luar biasa adekuatnya, semakin hari semakin adekuat dan teratur. Itu membuat saya, oh dia pasti lahir. Ditambah lagi pembukaan mulut rahimnya, atau ya pembukaan mulut rahimnya atau dilatasi serviks itu semakin hari semakin besar. Di pemeriksaan saya yang terakhir, itu saya sudah tidak lagi periksa karena saya tahu pembukaannya sudah hampir lengkap dan kontraksinya sangat bagus, sehingga saya percaya dia pasti bisa lahiran normal. Dan yang ingin saya tanyakan, karena kasusnya seperti ini, kalau ibu-ibu di luar sana mengalami hal seperti ini, yakinkan dirimu, naikkan doa dalam hatimu, percaya bayimu dia paling tahu kapan untuk bisa lahiran. Jadi, connect-lah dengan bayimu, dengan dirimu, serta naikkan doa yang memang benar-benar dirimu mengimani dari hati yang paling dalam bahwa dirimu pasti lahiran normal. Karena ketika kita naikkan doa sebagai seorang mama pastinya, nah mungkin kita minta ke Tuhan untuk kasih lahiran normal, Tuhan kasih yang jelek, enggak. Dia pasti akan mendukung, memberikan, bahkan memberkati untuk bisa lahiran normal. Nah, di saat ini saya mau tanya, pada saat dirimu dalam proses lahiran, apa yang sebenarnya ada dalam benakmu saat itu gitu? Jangan mungkin, ini sudah semalaman belum lahiran kayak gitu-gitu. Terus apa sih sebenarnya yang ada dalam benakmu ketika saat itu? Iya, kalau di saat itu, kalau saya ya, saya tidak berpikir yang macam-macam, yang misalnya kayak belum lahiran atau bagaimana. Saya cuman memang kayak fokusnya ke rasa sakit itu, memang kayak bagaimana supaya rasa sakit ini dalam artian kayak bisa diatasi begitu. Bagaimana cara mengatasi rasa sakit itu? Memang rasa sakitnya itu kan sakitnya sangat luar biasa ya. Di situ, jadi saya cuma kuatkan diri saya. Ya saya ingat lagi bahwa ya percaya bahwa Tuhan menolong saya untuk dapat melahirkan normal ini. Jadi ya saya sangat benar-benar yakin di situ. Jadi di situ memang saya juga ditopang doa, saya diberikan kekuatan, bahkan Bu Bidan juga kan kuatkan saya bahwa oh yo yakin bahwa nanti ada waktu adik untuk lahir, jadi sabar saja. Jadi di situ memang saya kuat di situ. Cuman memang rasa sakitnya itu ya sudah tahu bagaimana untuk kelahiran normal itu. Dan puji Tuhan paginya itu ya jadi bisa lahir ya normal. Ya normal, dan di saat ibu bilang, "Oh Van, adik kepalanya sudah keluar." Nah, di situ bilang, "Oh naik sudah ke ini tempat." Nah di situ kan ibu bilang, iya Fanny terserah mau posisinya bagaimana, yang nyamannya, yang nyamannya bagaimana. Jadi saya juga maksudnya bersyukur dan ambil posisi bagaimana. Jadi saya juga bersyukur, maksudnya dalam artian ibu kasih kebebasan kita bagaimana untuk mencari posisi yang nyaman buat kita. Jadi di saat kalau untuk saya tidur kayak rasanya kalau dari saya ya kurang ada kekuatan begitu. Namun di saat ibu bilang cari posisi yang nyaman, ya cara yang nungging gitu ya nyaman ya ada tenaga, ada kekuatan ya jadi yang nyamannya seperti itu. Jadi posisinya waktu lahiran penungging? Iya, jadi posisi waktu lahiran itu memang nungging. Nah, ini dia, kalau dirimu mendapat provider atau pendamping dan penolong persainganmu yang benar-benar gentle dia akan memberikan dirimu ruang untuk bisa bebas berekspresi, mencari posisi yang menurutmu nyaman untuk jadi posisi persalinanmu. Jadi tidak lagi
tiduran kayak gitu-gitu. Tetapi posisi yang dia ambil adalah posisi nungging. Tahu nggak posisi nungging? Jadi posisi nungging itu kepalanya di bawah, pantatnya di atas, gitu-gitu. Jadi itu yang dia pilih dan dia menurut dia itu nyaman pada saat dia proses lahiran. It's okay. Ditambah lagi plusnya. Tidak ada robekan. Tidak ada robekan. Nah, itu kan penting sekali. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara dirimu mengelola nafas pada saat proses lahiran itu gitu. Karena sudah semalaman, kemudian Tenaga pasti paling. perasaanmu kok lama sekali gitu-gitu. Tapi bagaimana cara yang kita semua pasti pengen tahu bagaimana cara dia mengelola nafasnya dengan baik sehingga dia semalaman pun dia tetap masih dalam keadaan yang sangat tenang, stabil. Maksudnya dia punya emosinya, kontrol tubuhnya tuh keren sekali menurut saya. Keren sekali karena tidak ada hebohnya, tidak ada panik-paniknya, teriakan tuh tidak ada, histeris tidak ada sama sekali, bahkan drama pun tidak ada. Tenang sekali, keren, saya suka sekali. Bagaimana dirimu mengelola nafasmu untuk bisa mengontrol sensasi tubuhmu yang ada sehingga dirimu benar-benar sangat tenang. Tidak ada drama, histeris, panik, itu tidak ada sama sekali. Oke. Ya, jadi memang di saat rasa sakit itu saya mencoba untuk bagaimana saya berpikir bahwa ini bagaimana supaya saya bisa tenang, saya bisa mengelola rasa sakit itu. Jadi saya maksudnya memang juga untuk tahan, saya merasakan rasa sakit itu dan di situ kan puji Tuhan ibu juga kasih ingatkan saya selalu tarik nafas, buang nafas, atur nafas ya, atur nafas begitu. Dan juga situ ada suami juga yang menguatkan, kasih support. Jadi ada saudara-saudara juga, teman-teman. Jadi sangat membantu, mendukung saya untuk tetap tenang di situ. Begitu. Oke. Jadi ternyata dia mengingat pelajaran di kelas siap lahiran dan prenatal gentle yoga. Karena di prenatal gentle yoga kita ada juga pelajaran tentang bagaimana cara kita mengatur nafas. Karena nafas, sekali lagi di podcast saya atau video saya sebelumnya bisa kalian tonton, bagaimana nafas itu adalah kunci untuk bisa mengontrol sensasi yang ada di dalam tubuh pada saat proses lahiran. So, ikuti kelas siap lahiran dan prenatal gentle yoga sehingga dirimu tahu bagaimana cara mengelola nafas terutama. Itu yang penting sekali karena dia menjadi kunci di dalam dirimu mengalami proses lahiran. Gitu. Selanjutnya bisa tidak dirimu bisa menceritakan Oke, sudah kayaknya semuanya deh. Bagaimana suasana tempat lahiran? Suasana tempat lahiran dan apa yang dirimu lakukan pada saat bayimu detik-detik mau lahir, kepalanya mau keluar gitu. Kan itu prosesnya sudah ya. Pada saat dirimu lahiran, terus kepala bayinya mau keluar, itu bagaimana? Dan suasana tempat lahiranmu? Ya, kalau dari saya suka suasana di sini karena nyaman, tenang juga karena itu yang kami butuhkan, maksudnya dalam lahiran dalam proses lahiran itu. Karena kan untuk mendukung kita supaya tetap fokus untuk bagaimana fokusnya ke lahiran ini. Karena kalau dari pribadi saya juga tidak suka terlalu banyak orang atau tempatnya ramai sehingga saya memilih tempat ini untuk proses lahiran ini. Oke. Jadi dia memilih proses lahiran yang tempatnya tenang, tempatnya nyaman, dan saya teringat quote saya di awal yang memang saya selalu sampaikan pada setiap ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya ke saya. Itu saya selalu mengatakan bahwa statement saya di quote itu adalah
Sampai saat ini saya meyakini, mempercayai, mengimani bahwa yang namanya proses kehamilan, proses lahiran dan melahirkan pada dasarnya itu semua terjadi alami, normal pada setiap makhluk hidup yang tanda kutip mamalia. Dalam hari ini saya tidak menyamakan manusia dengan binatang, tetapi yang saya ingin menyamakan adalah mamalia itu sendiri. Dalam arti melahirkannya yang saya mau samakan. Setiap makhluk hidup yang mamalia, baik itu binatang maupun manusia, tetap semestinya dia merasakan bahwa instingnya, nalurinya bahwa sebagai manusia, sebagai makhluk hidup mamalia, pasti lahiran normal alami itu ada. Dan setiap makhluk hidup mamalia, kalau dia melahirkan, coba kita perhatikan binatang, dia lahiran, dia cari tempat yang nyaman, yang sunyi, yang kurang lebih remang-remang, atau kalau binatang itu dia cari tempat yang gelap, iya, dan bisa lahiran. Itu yang binatang. Tapi kan di sini dia lahiran, dia mau yang tempat yang nyaman, tempat yang tenang, iya. Itu juga masuk dalam mamalia kalau proses lahirannya. Kemudian dia juga dikelilingi oleh orang-orang yang memang dia rasa nyaman. Itu yang mensupport, menjadi support sistemnya sehingga dia bisa lahiran normal. Nah, satu pertanyaan terakhir. Detik-detik, pertanyaan ini belum jawab. Detik-detik ketika bayimu punya kepala mau lahir itu, apa yang dirimu lakukan? Karena kan di saat itu paling kontrolnya sudah tidak ada biasanya. Nah, dirimu apa yang dilakukan saat itu? Iya, di situ di saat saya memang saya sudah rasa lemas, memang tenaga juga sudah mulai berkurang. Tapi puji Tuhan di situ oleh karena topangan doa Oma ini kita juga dikasih air untuk air doa yang menopang kita, karena satu sisi saya juga tidak tahu ya, tadi Ibu katakan bahwa air ketuban saya sudah pecah, tetapi yang menolong saya di situ air doa ini yang begitu menolong saya, maksudnya puji Tuhan, Oma doakan saya, menopang saya, dan di saat saya percaya bahwa di situ di saat melahiran itu ya Oma topang saya itu. Jadi di saat situ saya punya kekuatan yang baru. Maksudnya saya punya kekuatan terus untuk bagaimana mendorong anak saya ini. Sehingga memang di saat tarikan nafas itu kan kepalanya mulai naik. Ya di saat dia mulai keluar tapi dia naik ulang. Ibu ingatkan saya untuk dorong kembali, atur nafas kembali. Jadi di saat dalam atur nafas itu saya akan selalu minta air untuk air doa ini yang untuk topang saya. Jadi puji Tuhan, kita percaya bahwa kita sebagai manusia memang boleh merencanakan, tapi Tuhan ini yang menolong kita, yang memberikan kita kekuatan di saat kita mau melahirkan, mau perjuangan yang sangat besar ini. Jadi puji Tuhan, ya tanpa Tuhan, tanpa Mama Rohani ini yang menopang saya, ya, tanpa orang-orang di sekeliling saya, bahkan Ibu juga menopang kita, saya percaya semua itu pasti tidak akan terjadi. Jadi saya sangat-sangat bersyukur oleh karena dengan anak ini yang lahir ini pun semua karena janji Tuhan yang kita dapat. Jadi semua karena Tuhan, jadi sebenarnya ungkapan syukur yang kita naikkan ke Tuhan. Dan di saat ini juga menjadi kesaksian ya, menjadi kesaksian buat ibu-ibu di luar sana. Kenapa ini secara pribadi ya, di saat kan aturannya sebagai ibu hamil paling butuh banyak istirahat, tetapi saya bersyukur saya diingatkan Tuhan untuk duduk di kaki Tuhan. Jadi saya benar-benar berserah kepada Tuhan, membangun hubungan saya dengan Tuhan, bagaimana untuk mempersiapkan berkat Tuhan ini yang kami terima dari keluarga kecil kami, sehingga kami kuat, kami boleh ada bahkan sampai saat ini menikmati berkat-berkat Tuhan, semua karena hamba Tuhan, Mama Rohani kami yang menopang kami. Ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau mau diingat-ingat juga, dan puji Tuhan, apa yang kami rasakan, apa yang kami nikmati sampai saat ini,
bahkan anak yang lucu, yang pintar ini pun semua karena Tuhan, Tuhan yang memberkati. Jadi terima kasih, bukan hanya dikuatkan bagaimana pelajaran untuk prenatal yoga ini, tapi bagaimana kita juga terima kasih Ibu ingatkan kita juga untuk bagaimana berserah kepada Tuhan. Dan itu yang sangat bersyukur, dan maksudnya di Tobelong ini masih ada, maksudnya bukan masih ada tapi kok ada ya tempatnya seperti ini. Dan puji Tuhan itu yang saya dapat. Jadi saya juga bersyukur memang di saat setelah lahiran itu pun paling rasa lelah apa, tetapi dalam perjuangan untuk yang tadi Ibu katakan untuk di saat kepala ya bayi itu mau keluar, itu tenaga itu tetap ada. Dan saya percaya itu bukan karena kita, tapi karena semua karena tangan doa dari Ama Rohani ini. Jadi sangat-sangat saya bersyukur di saat, kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di saat Ama Rohani ini kami datang, di situ saya rasa ada kekuatan yang baru, ada tenaga yang baru yang diberikan bagi saya. Karena itu yang tadi Ibu katakan bahwa vibe positif ini yang disampaikan bagi kita. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi saya ada kekuatan tenaga yang baru. Jadi ya kembali lagi. Jadi rasanya kayak tenaga itu full lagi begitu. Ya. Jadi puji Tuhannya seperti itu. Wow. Dia ada orang yang menopang dalam doa. Selain dia doa sendiri dan saya pribadi sebagai providernya, dia ada orang yang memang secara rohani ada punya ibu rohani yang terus mendoakan dia, menopang dia di dalam doa, di dalam proses persalinannya. Itu yang menguatkan dia. Nah, apa yang menjadi tipsmu untuk disampaikan para ibu di sana yang, oh iya, saya mau sampaikan, waktu dia lahiran normal, ada lilitan tali pusat. Iya. Ya, oke, kita baru ingat. Ya, terima kasih mengingatkan. Ada lilitan tali pusat di kaki. Jadi tali pusat bayinya itu terlilit di kakinya pada saat bayinya lahir. Dan yang mengerikannya bagi saya itu adalah tali pusatnya putus. Putus sehingga saya waktu melahirkan, ketika bayinya lahir, saya melahirkan plasentanya itu memakai tangan atau istilah medisnya manual placenta, sehingga membantu plasentanya untuk keluar. Begitu kira-kira. Jadi untuk ibu-ibu di sana tidak perlu rasa takut. Jadi proses persalinan normal itu bebaskan dirimu dari rasa takut. Kalau mau lahiran normal, pertama bebaskan dirimu dari rasa takut. Dan kedua, proses persalinan normal dia tidak instan, dia butuh proses. Jadi kalau mau yang instan, silahkan. Ada yang instan, jalannya jalan tol, silahkan, boleh yang ikut yang seperti itu boleh. Kalau memang dirimu niat yang seperti itu. Nah, kasih dong tips buat para ibu di sana sehingga ketika mereka mengalami yang seperti ini, apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka dikuatkan juga dengan podcast ini atau video konten hari ini gitu yang kita buat. Iya, yang pertama dalam mempersiapkan melahirkan normal ini, saya juga mempersiapkan diri saya dengan olahraga, jalan sore, bahkan membentuk cara-cara untuk persiapan lahiran normal ini. Kedua, saya juga menjaga pola makan saya. Saya juga menjaga pola makan saya, bagaimana pola makan untuk bayi saya, untuk yang bergizi, bahkan saya juga menjaga untuk berat bayinya itu. Jadi di saat makan, saya benar-benar menjaga itu, sehingga di saat saya pemeriksaan, saya tahu bahwa ini berat bayinya sudah sampai sejauh mana, dan saya juga sudah mempertimbangkan di saat waktu konsultasi dengan ibu. Di situ kan ibu katakan, berat badan bayinya itu 2,6 kalau tidak salah. Dan terakhir kali. Iya, terakhir kali. Pemeriksaan itu 2,6. Dan saya disarankan untuk makan es krim untuk menambah berat bayi. Nah, saya berpikir seperti ini karena
di saat dia 0,6 ini nanti dia lahirannya itu dia akan bertambah. Jadi memang saya juga sudah mencari tahu berbagai hal untuk mempersiapkan itu. Jadi karena saya mempersiapkan diri saya juga untuk supaya tidak ada robekan itu. Oh Jadi iya, betul sekali. Jadi ibu di sana karena dia mau menjaga eh, satu bayinya memang pas karena lahiran itu bayinya berat badannya 2,8 kilo, 2 kilo 800 dan ditambah lagi tidak ada robekan. Jadi itu yang memang menjaga dia untuk bisa maksudnya tips-tipsnya dia bisa lahiran normal dan tanpa robekan tentunya. Itu saja sih sebenarnya ya, kayaknya dari saya dan terima kasih untuk tamu saya hari ini dan terima kasih juga para ibu sana di luar sana yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagi ibu-ibu semua dan kita akan jumpa ke berikutnya lagi dengan tema yang berbeda dari bintang tamu saya selanjutnya.